Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta PKKMB tahun 2020 dan selamat bergabung di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Di sini saya diberi kesempatan untuk mengenalkan Perpustakaan Stikes Kuningan. Perpustakaan Stikes Kuningan alhamdulillah sudah terakreditasi B oleh Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Di sini saya sebagai Kepala Perpustakaan Stikes Kuningan, perkenalkan, nama saya Mufliha dan ada dua rekan saya di bagian pelayanan, yaitu ada Budian, kemudian di bagian pengolahan ada Pak Fikri. Kemudian untuk Perpustakaan Stikes Kuningan merupakan jantung dari perguruan tinggi dalam mendukung tercapainya perguruan tinggi, dalam membantu para dosen, kemudian mahasiswa, tenaga pendidik dalam proses pembelajaran dan penunjang penelitian. Kemudian untuk jam buka Perpustakaan Stikes Kuningan yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Di Perpustakaan Stikes Kuningan mempunyai beberapa jenis layanan. Yang pertama yaitu ada layanan sirkulasi yang melayani peminjaman, pengembalian, kemudian keanggotaan. Yang kedua ada layanan referensi, yaitu layanan untuk membantu pemustaka dalam menemukan informasi dengan cara bertanya langsung kepada petugas perpustakaan. Kemudian yang ketiga itu ada layanan serial, layanan yang menyediakan jurnal, kemudian surat kabar, majalah, kemudian ada buletin dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada layanan skripsi, KTI, disertasi, kemudian ada tesis. Kemudian yang kelima ada layanan OPAK, yaitu Online Public Access Catalog, yaitu untuk mempermudah pemustaka dalam temu kembali informasi untuk koleksi-koleksi yang ada di Perpustakaan Stikes Kuningan. Kemudian ada Alkes Corner, yaitu yang menyediakan koleksi-koleksi alat-alat kesehatan. Kemudian ada Japan Corner yang menyediakan koleksi-koleksi buku berbahasa Jepang, kemudian koleksi-koleksi ornamen Jepang. Kemudian ada Pojok Kependudukan yang menyediakan buku-buku kependudukan. Kemudian ada konsultasi kependudukan, ini merupakan kerjasama dengan BKKBN, dan Stikes Kuningan merupakan kampus siaga kependudukan pertama di Kabupaten Kuningan. Kemudian ada Kolecer, yaitu Kotak Literasi Cerdas yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, dan alhamdulillah Stikes Kuningan mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Barat sebagai kampus pertama yang mereplikasi Kotak Literasi Cerdas. Kemudian yang terakhir yaitu ada layanan locker untuk layanan untuk menyimpan tas sebelum masuk ke ruang perpustakaan. Kemudian untuk koleksi Perpustakaan Stikes Kuningan yaitu ada terdiri beberapa jenis koleksi. Yang pertama ada koleksi sirkulasi, yaitu yang menyediakan buku-buku cetak untuk penunjang pembelajaran. Kemudian ada koleksi referensi yang terdiri dari ensiklopedi, kemudian kamus, CD pembelajaran, kemudian skripsi, modul, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada koleksi serial, yaitu yang menyediakan jurnal, majalah, buletin, kemudian surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian elektronik jurnal, dan yang terakhir ada elektronik buku. Untuk keanggotaan, bagaimana syarat menjadi anggota Perpustakaan Stikes Kuningan? Seluruh mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa tahun 2020 sudah otomatis terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Hak dari anggota sendiri yaitu dapat menggunakan fasilitas dan koleksi yang ada di Perpustakaan Stikes Kuningan. Kemudian untuk kewajiban yaitu kewajiban dari pemustaka yaitu menjaga fasilitas dan koleksi Perpustakaan Stikes Kuningan, kemudian mematuhi tata tertib yang berlaku di Perpustakaan Stikes Kuningan. Berbicara tentang tata tertib, ada beberapa tata tertib yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama yaitu ada tata tertib masuk ruang perpustakaan. Yang pertama yaitu simpan tas di loker, kemudian sepatu, sandal simpan di rak sepatu yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, mengisi daftar pengunjung dengan cara men-scan kartu anggota perpustakaan saat masuk ke Perpustakaan Stikes Kuningan. Kemudian yang keempat, dilarang membawa makanan dan minuman di perpustakaan. Kemudian turut memelihara ketertiban, keamanan, dan kebersihan. Kemudian yang keenam, bahan pustaka yang sudah dibaca simpan di meja atau di troli yang sudah disediakan.
Kemudian yang ketujuh, tidak merusak ataupun membawa buku dan barang milik perpustakaan Stiku tanpa seizin petugas. Kemudian yang terakhir yaitu sebelum meninggalkan ruangan perpustakaan agar memperlihatkan semua bahan pustaka atau koleksi kepada petugas perpustakaan. Ada lagi yaitu tata tertib peminjaman bahan pustaka. Di antaranya yang pertama, peminjam adalah seluruh sivitas akademika. Kemudian yang kedua, peminjam bahan pustaka dilakukan pada saat jam kerja. Kemudian tidak melayani peminjaman dan pengembalian bahan pustaka apabila petugas tidak ada di tempat. Yang keempat yaitu semua bahan pustaka dapat dipinjam kecuali koleksi referensi dan serial. Kemudian yang kelima, peminjaman maksimal 3 eksemplar. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, lama peminjaman 7 hari. Yang ketujuh, denda keterlambatan Rp500 per hari per buku. Kemudian yang ke-8, sebelum dipinjam bahan pustaka harus dicatat atau diinput ke software perpustakaan oleh petugas. Yang ke-9, peminjaman dan pengembalian bahan pustaka hanya dapat dilayani bila peminjam menyerahkan kartu anggota ke petugas perpustakaan. Kemudian yang ke-10, kerusakan atau kehilangan bahan pustaka, maka pengguna perpustakaan wajib mengganti buku dengan judul buku yang sama atau dengan uang seharga buku tersebut. Itu adalah tata tertib yang harus adik-adik ketahui dan adik-adik patuhi. Kemudian ada beberapa program yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, program perpustakaan yaitu adalah pemilihan Duta Baca Stikes Kuningan, yang alhamdulillah Duta Baca ini sudah dilaksanakan mulai tahun 2018 dan alhamdulillah mahasiswanya selalu mendapatkan prestasi di tingkat kabupaten sebagai Duta Baca tingkat kabupaten, dan alhamdulillah pada tahun 2020 Stikus Kuningan mendapatkan juara favorit di tingkat provinsi Jawa Barat. Kemudian ada workshop menulis, kemudian ada lomba membuat puisi dan cerpen. Nanti bagi adik-adik yang berminat untuk mengikuti lomba puisi atau suka menulis puisi ataupun cerpen, nanti adik-adik bisa mengikuti program-program yang diadakan perpustakaan Stikus Kuningan. Kemudian ada pelatihan, contohnya ada pelatihan Mendeley, kemudian SPSS dan lain sebagainya. Kemudian ada literasi informasi. Literasi informasi ini biasanya dilaksanakan kepada mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa baru. Kemudian ada book donation. Book donation ini merupakan kegiatan sosial dari perpustakaan Stikus Kuningan untuk membantu perpustakaan-perpustakaan yang masih membutuhkan. Jadi bagi siapapun yang mempunyai koleksi di rumah yang sudah tidak digunakan ataupun bingung mau dikemanakan, silahkan adik-adik bisa dimasukkan ke book donation yang disediakan oleh perpustakaan Stikus Kuningan. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti untuk informasi-informasi tentang perpustakaan nanti bisa ada lihat di sosial media perpustakaan Stikus Kuningan. Di sini perpustakaan Stikus Kuningan mempunyai beberapa sosial media, diantaranya Twitter, Facebook, kemudian ada YouTube, kemudian ada IG. Nanti adik-adik bisa bergabung di sosial media perpustakaan Stikus Kuningan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.